Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Sebelumnya izin kepada Bu Lucy yang berhalangan hadir pada saat ini dikarenakan pertemuan dengan dekan. Saya perkenalkan, nama saya masak bubur pakai santan. Perkenalkan, nama saya Jonathan dengan NIM A1B12405 itu selaku moderator dan pemateri pertama yang akan memberlangsungkan diskusi kita pada saat hari ini dengan judul Analisis Kurikulum Merdeka Sekolah Menengah Fase E dan F dan konsep dan prinsip dasar CPL, ATP, dan CP dalam kurikulum. Selanjutnya, tentunya saya tidak mampu mengerjakan atau melakukan diskusi hari ini sendirian. Ada juga dengan teman-teman hebat saya padanya di sana. Perkenalkan, nama saya Zahra dengan NIM A1B12461. Di sini saya materi kedua. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM A1B12400 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nabila Nabila Damananti dengan NIM A1B12401 sebagai pemateri. Oke, baik, teman-teman, perkenalan diri dari kelompok kami. Sebelum jauh masuk tentang mengenal apa itu CP, ATP, dan lain sebagainya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kurikulum merdeka. Seperti kita ketahui, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang saat ini digunakan di sekolah menengah, baik itu SMA, SMK, dan sederajat. Saya akan menjelaskan terkait definisi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kebijakan kurikulum dari pemerintah Indonesia yang memberi fleksibel kepada satuan pendidikan dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan belajar peserta didik dengan fokus pada kompetensi inti, penguatan karakter, materi esensial, serta pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait apa itu fase E dan fase F dan apa menjadi perbedaan antara fase E dan fase F. Fase E itu yang biasa kita ketahui untuk kelas 10, baik itu SMA, SMK, dan sederajat. Untuk fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, apa yang menjadi pembeda antara fase E dan fase F? Fase E, semua siswa belajar mata kuliah umum reguler, belum ada peminatan seperti biologi, seperti itu. Selanjutnya, berfungsi sebagai fase transisi dari SMP ke SMA. Jadi tidak langsung jomplang menikmati kurikulum merdeka pada SMA. Selanjutnya, itu fokus pada penguatan konsep dasar, eksplorasi bidang ilmu, dan pemahaman lintas disiplin. Dan terakhir, ada intrakurikuler, itu mata pelajaran inti, dan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila yang biasa atau yang pernah kita dengar atau yang sudah kita ketahui sebelumnya, itu P5. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fase F untuk kelas 11 dan 12. Pada fase F, siswa mulai memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana karir. Nah, yang saya ketahui pada saat fase E atau kelas 10 itu untuk naik ke kelas 11 itu mereka ada mata pelajaran peminatan seperti kesehatan, sosial, manajemen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sekolah menyediakan beberapa kelompok pilihan seperti MIPA, IPS, bahasa dan budaya, vokasi atau prakarya, dan lain sebagainya. Pada fase F ini fokus pada pendalaman kompetensi tingkat tinggi seperti berpikir kritis, analisis, dan aplikatif. Pada fase F ini juga penekanan pada proyek kolaborasi, portofolio, dan produk nyata untuk mempersiapkan ke pendidikan tinggi atau dunia kerja. Dan juga tidak hanya itu, ada juga penilaian pembeda antara fase E dan fase F. Kalau di fase E itu lebih banyak penilaian formatif. Tujuannya untuk memantau proses belajar. Selanjutnya, tugas di fase E ini tugas untuk pemahaman
dan keterlibatan siswa seperti tugas, kuis, latihan, diskusi, dan refleksi sederhana. Mungkin di angkatan kita memang belum merasakan kurikulum mereka, tapi ada beberapa guru, salah satu contohnya itu yang pernah saya rasakan, ada guru yang setelah mempelajari pelajaran hari itu, pasti guru itu akan melakukan refleksi kayak apa yang kamu dapat dari materi ini dan poin-poin apa yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Selanjutnya, tujuan di fase E ini itu untuk membangun pemahaman dasar dan keterlibatan siswa, dan yang terakhir pada fase E ada fokus pada pemulihan pembelajaran bila ada kesenjangan. Untuk penilaian fase E itu yang pertama lebih banyak penilaian otentik dan sumatif. Yang kedua ini berbentuk proyek, portofolio, presentasi, produk nyata, refleksi mendalam seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tujuan pada fase F ini untuk mengukur kompetensi tingkat tinggi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kritis, analisis, dan aplikatif. Dan yang terakhir pada fase F itu ada kombinasi formatif dan sumatif digunakan untuk kesiapan kuliah atau untuk menikmati dunia kerja. Selanjutnya mengenai konsep dasar kurikulum yang akan dijelaskan oleh saudari Zahra. Maaf, saudari Tabita kepadanya di sini. Baik, materi selanjutnya konsep dasar kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Adapun fungsi dari kurikulum adalah sebagai pedoman pembelajaran alat ataupun alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan kedua, sarana pengembangan potensi para peserta didik. Adapun orientasi dari kurikulum yaitu pengembangan kompetensi karakter dan literasi abad 21. Selanjutnya prinsip dasar kurikulum. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran menyesuaikan kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan zaman, artinya dapat menyiapkan siswa dalam menghadapi tantangan global, teknologi, dan dunia kerja. Yang ketiga, fleksibel dan kontekstual, yang artinya pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungan sekitar. Yang keempat, berorientasi pada kompetensi, yaitu bukan sekedar hafalan, tetapi kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, mengintegrasikan nilai karakter, yaitu mampu membentuk akhlak mulia, etika, dan budaya. Yang terakhir, menjamin pemerataan pendidikan, yaitu memberi kesempatan yang adil bagi seluruh siswa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai CP atau capaian pembelajaran. Jadi, CP adalah hasil akhir yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. CP ini biasanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan juga sifat. Nah, CP ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dirumuskan untuk setiap fase A sampai F atau dari SD sampai dengan SMA sesuai dengan jenjang usianya. Selain itu, CP juga menjadi acuan utama dalam merancang tujuan dan alur pembelajaran. Dibandingkan dengan kompetensi inti atau KI pada kurikulum 2013, CP lebih umum dan fleksibel. KI dan KD ini lebih rinci, detail, dan berstandar. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang telah dicapai para siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. TP ini biasanya bersifat lebih spesifik dan dapat diukur. Maksudnya, TP ini tidak bersifat umum, melainkan menggambarkan secara rinci kompetensi apa yang harus dikuasai oleh para siswa. Dengan TP yang spesifik dan terukur ini, para guru ini dapat mengetahui apakah siswa ini sudah mencapai hasil belajar yang sesuai dengan yang diharapkan
penguatan dari CP kegiatan pembelajaran nyata, dan yang dibuat memberikan arah progresif dan kompetensi sederhana ke kompleks, dan yang terakhir menjadi panduan menyusun modul ajar oleh guru. Selanjutnya perbandingan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Perbandingan kurikulum Merdeka itu memberi fleksibilitas lebih besar bagi guru. CP menekankan kompetensi holistik, TP lebih sederhana dan jelas, ATP fleksibel menyesuaikan kebutuhan siswa. Modul ajar menggantikan FPP yang panjang. Perbandingan kurikulum 2013 yaitu struktur lebih kaku dan baku, KI dan KD terinci dan berstandar, FPP lebih administratif dan formal, fokus pada pencapaian komunikasi dan SAT. Selanjutnya kepada penjelasan. Oke, baik teman-teman. Tadi kami sudah menjelaskan terkait apa yang itu kurikulum Merdeka, fase P, fase F, ATP dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk memberlangsungkan diskusi kita pada saat hari ini, alangkah lebih baiknya kita memperluas pengetahuan kita lebih lagi dengan membuka tanya jawab kepada teman-teman yang ingin menggali lebih dalam terkait materi kita pada saat hari ini. Boleh angkat tangan, memperkenalkan diri, dan kepada saudari kepada saudari Iza disilakan. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Ramadhani Alfrida dengan NIM A12864. Saya ingin bertanya, bagaimana cara sekolah memastikan kurikulum Merdeka tidak hanya berhenti di konsep, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pembelajarannya, dan apa tantangan besar guru di dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau P5 di fase E dan F. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Iza. Nanti kami akan jawab. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, kepada saudari Lili. Perkenalkan, saya Lili Rahmawati Putri dengan NIM A1B12463. Menurut kelompok Anda, kenapa kurikulum Merdeka dibilang lebih fleksibel dibandingkan kurikulum 2013? Apakah karena guru lebih bebas mengatur pembelajaran atau ada alasan lain? Dan jika Anda menjadi guru, fleksibilitas ini akan menjadi keuntungan atau malah? Oke, baik, terima kasih kepada saudari Lili. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, kepada saudari Zadia. Sebelumnya, terima kasih pada moderator. Saya ingin bertanya, penilaian autentik seperti proyek dan portfolio memang bagus, tapi bagaimana sekolah dengan fasilitas terbatas bisa menerapkannya? Dan apakah kurikulum Merdeka tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan atau hanya sebatas formalitas atau iming-iming saja? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah bertanya. Sebelum kami memberikan menjawab pertanyaan dari teman-teman, alangkah baiknya kami mendiskusikan pertanyaan teman-teman. Berikan waktu sebentar. Oke, baik teman-teman. Pertanyaan dari saudari Lili akan dijawabkan oleh saudari Tabita kepadanya Nisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lili. Pertanyaannya, kenapa kurikulum Merdeka dibilang lebih fleksibel dibanding kurikulum 2013? Apakah karena guru lebih bebas mengatur pembelajaran atau ada alasan lain? Dan jika kami jadi guru, fleksibilitas ini akan menjadi keuntungan atau malah tantangan? Kurikulum Merdeka dikatakan lebih fleksibel dibanding kurikulum 2013 bukan hanya karena guru lebih bebas mengatur pembelajaran, namun juga terdapat faktor lain. Di antaranya, pertama, guru dapat bebas menyesuaikan metode ataupun pengalaman materi tergantung dengan kebutuhan siswa, serta tidak terikat pada banyaknya KI atau KD seperti kurikulum 2013. Yang kedua,
Pancasila atau P5, yang dimana dengan adanya P5 ini dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang keempat, penilaian lebih variatif, seperti portofolio, karya maupun refleksi. Yang terakhir, kurikulum merdeka mampu membuka ruang diferensiasi pembelajaran, yang artinya siswa bisa belajar sesuai dengan minat dan bakat. Lalu, jika kami menjadi seorang guru, fleksibilitas kurikulum merdeka menjadi keuntungan atau malah menjadi tantangan. Menurut saya, fleksibilitas kurikulum merdeka bisa memberikan keuntungan bagi seorang guru jika mereka siap dan mempunyai kreativitas. Namun, fleksibilitas dari kurikulum merdeka juga bisa menjadi suatu tantangan apabila guru tersebut belum siap atau belum terbiasa untuk berinovasi, serta fasilitas sekolah yang terbatas juga akan menjadi sebuah tantangan. Bagaimana saudari? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Iza yang akan saya jawab mengenai P5 mengenai proyek P5 di fase E dan fase F. Saudari Iza tadi menyatakan bagaimana cara sekolah memastikan prinsip kurikulum merdeka tidak hanya berhenti di konsep, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran. Apa tantangan terbesar bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau P5 di fase E dan F? Sebelumnya di sini ada dua pertanyaan. Saya akan menjawab terkait bagaimana memastikan prinsip kurikulum merdeka terwujud dalam praktik pembelajaran di sekolah dapat dilakukan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu mengembangkan kerangka pedagogis yang memerdekakan. Apa yang dimaksud pada konteks ini? Itu memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada guru dalam menyusun program pembelajaran yang relevan dan berkesinambungan. Intinya guru mampu, siswa juga mampu. Yang kedua, itu meningkatkan otonomi dan agensi guru. Memberikan otonomi yang besar bagi guru dalam proses penerapan kurikulum merdeka sehingga mereka dapat mengimplementasikannya dengan baik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan perencanaan pembelajaran yang baik, membuat perencanaan pembelajaran yang jelas dan terstruktur seperti yang kemarin sudah sempat kita bahas oleh Bu Lucy, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Dan yang terakhir itu mengintegrasikan keterampilan abad ke-21. Apa yang dimaksud keterampilan abad ke-21? Itu memasukkan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran seperti kreativitas, critical thinking, dan kolaborasi. Pertanyaan kedua terkait tantangan terbesar bagi guru dalam penerapan P5 di fase E dan fase F. Ada 4 penjelasan yang akan saya sampaikan. Pertama, mengenai mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Mengembangkan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui proyek-proyek yang relevan dan kontekstual. Yang kedua, menghadapi hambatan dalam pelaksanaan P5. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan P5 seperti kurangnya sumber daya, waktu, dan dukungan. Yang ketiga, mengintegrasikan P5 dengan kurikulum yang ada sehingga P5 dapat menjadi bagian yang integral dari pembelajaran. Dan penjelasan yang saya terakhir yaitu meningkatkan kreativitas dan kecerdasan peserta didik melalui P5 sehingga mereka dapat menjadi generasi yang melek tentang sains, literatif, numeratif, dan karakter. Baik, kepada saudari Iza dapat dimengerti. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saudari Zadia yang akan dijawab oleh saudari Siti kepadanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zadia. Jadi saudari bertanya, bagaimana sekolah dengan fasilitas terbatas ini bisa menerapkan proyek dan portofolio, dan apakah kurikulum merdeka tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan atau hanya sebatas formalitas atau iming-iming saja. Jadi penilaian autentik seperti proyek dan portofolio ini yang sangat
Selanjutnya kami membuka sesi menambahkan agar sekiranya teman-teman yang lainnya lebih aktif. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan boleh angkat tangan. Kepada saudari utama, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lamla Felicia Limbok dengan NIM A1D124. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ija yang dimana tadi pertanyaannya itu bagaimana cara sekolah memastikan prinsip kurikulum merdeka tidak hanya berhenti di konsep tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran. Dan yang kedua itu tantangan terbesar dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek itu. Nah, yang pertama itu menurut saya supaya prinsip kurikulum merdeka tidak cuma jadi konsep, sekolah harus benar-benar menerapkannya dalam kegiatan belajar sehari-hari. Kita misalkan dengan memberi ruang kepada guru untuk mengajar sesuai kebutuhan siswa, dan guru juga harus menyesuaikan dan menyediakan fasilitas yang mendukung juga dari pemerintah. Lalu ada evaluasi dan refleksi rutin. Selain itu, jikalau guru-guru bisa saling berbagi pengalaman dan ide, pembelajaran juga jadi lebih hidup dan sesuai dengan semangat merdeka belajar. Dan pertanyaan kedua itu, jikalau untuk P5 di fase E dan F, tantangan terbesarnya menurut saya itu adalah di cara guru menggabungkan proyek dengan kehidupan nyata siswa. Terkadang itu susah mengimbangkan antara target akademik dengan pembentukan karakter. Belum lagi masalah waktu, ide kreatif, dan keterbatasan saran, termasuk pertanyaan dari Jadia, keterbatasan fasilitas juga. Jadi, guru harus lebih inovatif dan sabar membimbing supaya siswa benar-benar aktif, bukannya hanya menyelesaikan proyek dan formalitas dan tujuan dari merdeka belajar itu tidak tercapai. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Mama terkait penambahan pertanyaan dari saudari Ida. Selanjutnya pertemuan kepada saudari Yara, kepadanya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Tiara Ramadhani dengan NIM A1D12406. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti. Yang pertanyaannya tadi menurut kelompok harian, kenapa sih kurikulum merdeka dibilang lebih fleksibel dibandingkan dengan kurikulum 2013, dan apakah guru lebih bebas mengatur pembelajaran atau ada alasan lain? Dan jika kalian jadi guru, fleksibilitas ini bakal jadi keuntungan atau malah tantangan? Oke, untuk pertanyaan pertama, kenapa sih kurikulum merdeka dibilang lebih fleksibel? Apakah karena guru lebih bebas mengatur? Menurut saya iya, karena itu pertama itu karena guru memiliki kebebasan mengatur, memilih metode dan juga materi ajar apa yang bisa disesuaikan ke siswa tersebut. Terus untuk kedua itu ada pembelajaran berbasis proyek. Jadi para siswa itu bisa menyesuaikan pembelajaran dan bagaimana cara menyerap materinya dari proyek-proyek yang dijalankan atau dikerjakan dari aktivitas mereka sehari-hari. Selanjutnya itu ada penilaian yang dinamis. Nah, penilaian yang dinamis di sini jadi guru itu tidak terpatok dengan fokus ke nilai ujian dan juga nilai tugas harian saja, tetapi juga melihat bagaimana perkembangan siswa itu sendiri. Kemudian dengan adanya kurikulum yang tidak terstruktur di kurikulum merdeka ini, sekolah dan guru itu dapat menyesuaikan kurikulum apa yang cocok untuk diterapkan di dalam sekolah mereka begitu. Untuk fleksibilitasnya sendiri apakah menjadi keuntungan atau menjadi kerugian bagi atau tantangan bagi guru itu sendiri? Yang pertama tentunya ada keuntungan juga ada juga tantangannya. Nah, untuk keuntungannya sendiri, guru-guru ini bisa meningkatkan kreativitasnya seperti membuat pelajaran berbasis aplikasi-aplikasi baru atau membuat PPT yang lebih menarik untuk para siswanya dan juga sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kemudian ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dari PPT yang menarik tadi tentunya anak-anak akan lebih tertarik untuk melihat materi tersebut, memahami dan juga meresapi apa yang dijabarkan oleh gurunya. Namun ada juga tantangan. Nah, tantangannya tadi seperti yang dikatakan saudara kita itu kalau gurunya nggak siap itu akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi seorang guru tersebut. Terus juga kalau sumber dayanya tidak mendukung itu juga akan menjadi tantangan. Misalnya
Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara. Selanjutnya kepada Saudari Salsa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila Firman dengan NIM A1212469. Nah, ini tadi saya akan menjawab atau menambahkan lagi pertanyaan dari saudari Lili tadi yang juga sudah ditambahkan oleh saudari Tiara. Pertanyaan saudari Lili tadi adalah kenapa kurikulum Merdeka lebih fleksibel dari kurikulum 13 dan apakah fleksibel ini menjadi keuntungan atau menjadi tantangan bagi seorang guru. Nah, kalau menurut saya kenapa kurikulum ini lebih fleksibel, karena kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 13 itu lebih ketat dan juga dipatok. Nah, sedangkan kurikulum 15 ini ada P5 yang bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah atau sekolah. Nah, juga di kurikulum Merdeka ini sekolah jadi lebih leluasa dengan untuk memilih tema, metode, dan capaian akhir proyek tergantung atau menyesuaikan kemampuan siswanya. Nah, untuk keuntungannya tadi apakah menjadi keuntungan atau malah tantangan itu tergantung gurunya lagi. Nah, kita lihat dulu keuntungannya. Keuntungannya adalah jadi guru itu lebih leluasa dalam memilih tema, metode, dan capaian akhir proyek menyesuaikan kemampuan siswa. Nah, jadi akhirnya tuh siswa jadi lebih paham, bukan cuma menuntaskan kewajiban yang kesannya terburu-buru atau mencapai target. Nah, untuk tantangannya adalah guru memang harus benar-benar nih memahami siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Jadi percuma aja kalau kita punya kendali tapi kita nggak manfaatin gitu. Jadi guru itu harus lebih rajin dan juga kreatif dalam kurikulum yang fleksibel karena kita yang menentukan apa-apa saja yang ingin kita capai dalam tujuan pembelajaran ini. Sekian jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menambahkan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi kita pada saat hari ini, bahwasanya kurikulum Merdeka Sekolah Menengah itu pada fase B dan F dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada guru dalam menyusun program pembelajaran yang relevan dan berkesinambungan. Kurikulum ini memiliki komponen penting seperti CP atau capaian pembelajaran seperti yang tadi sudah dijelaskan pada poin kedua pembahasan kami, yang merupakan target kompetensi yang harus dicapai siswa, dan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang merupakan rencana pembelajaran sistematis untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Semoga pembahasan kami tadi dapat teman-teman mengerti, karena ini akan menjadi bekal kita ke depan sehingga kita dapat membuktikan bahwasanya kita bukan beban negara tapi aset negara. Sebelum itu saya akan mengucapkan pantun kepada teman-teman, boleh jawab yang dalam kelas kita. Kedetos bersama Mahalif. Pulangnya bersama Aura Kasih. Saya moderator Ganteng pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih.